it takes to fool us down. I'll do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh yeah. Di zaman digital seperti ini banyak sekali kita menemukan orang lain, bahkan publik figur yang menyombongkan diri dan memamerkan hartanya. Namun kesombongannya itu terkadang bisa menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan untuk mereka. Salah satunya yang baru-baru ini sempat viral yaitu Ika dan Dias. Ia selalu memamerkan hartanya dengan tujuan meraih keuntungan agar orang lain mengikuti jejaknya. Berbicara tentang kesombongan, kali ini saya akan menceritakan kisah dari salah satu perusahaan besar yang hancur luluh lantah karena kesombongannya. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa share video ini, like, komen dan subscribe, serta bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Ada sebuah kisah tentang begitu jayanya raksasa ponsel kala itu. Bagaimana tidak? Perusahaan ini mampu mengalahkan raksasa ponsel nomor 1 di dunia. Saking jayanya, dengan mudah meremehkan kompetitor. Mike Lazaridis dan Jim Balsillie adalah mantan CEO BlackBerry. Perusahaan ini sebelumnya bernama Research in Motion atau yang disingkat RIM. Ia meremehkan kedatangan iPhone yang diperkenalkan oleh Steve Jobs pada tahun 2007. Walau ada beberapa hal positif, seperti kemampuan browser yang lebih baik dari BlackBerry, keduanya menilai iPhone itu seperti ponsel mainan. Baterainya lemah dan keyboard layar sentuhnya susah digunakan dibandingkan keyboard fisik di BlackBerry. Sebagus apapun iPhone, ia menghadirkan kesulitan bagi penggunanya. Cobalah mengetik di layar sentuh iPhone, itulah kesulitan yang nyata, kata Balsillie. Ini bukan ancaman bagi kita. iPhone tidak aman. Baterainya cepat habis dan keyboard digitalnya susah, ucap Larry Conley, penasihat dari Lazaridis. Kalaupun iPhone laku, bos RIM berpendapat iPhone itu terbatas. Hanya untuk konsumen yang lebih memilih membuka YouTube dan layanan internet lain daripada efisiensi dan keamanannya. Dua hal tersebut memang jagoan BlackBerry kala itu. Keamanannya tingkat tinggi. BlackBerry dinilai terlambat mengantisipasi tantangan yang dihadirkan iPhone. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari BlackBerry. Yang pertama, BlackBerry terlalu meremehkan kompetitor. Pada masa keemasannya pada tahun 2008, BlackBerry meremehkan iPhone yang dirilis Apple pada tahun 2007 oleh Steve Jobs. iPhone dianggap tidak efisien. Namun pergerakan Apple perlahan tapi pasti. iPhone mengubah industri smartphone-nya, layar sentuh yang responsif dan besar, browser dan pemutar musik yang bagus, membuatnya semakin menjadi favorit. Kemudian yang kedua, BlackBerry membiarkan perkembangan Android. Ponsel Android pertama, HTC Dream yang rilis pada tahun 2008. Pada waktu itu, belum banyak yang menganggapnya sebagai pesaing berarti di jagat smartphone dunia, termasuk BlackBerry. Pemimpin BlackBerry gagal melihat visi Google dan juga Apple. Bahwa ponsel tidak hanya semata alat komunikasi, namun akan menjadi pusat entertainment dan didukung dari aplikasi-aplikasi yang bagus. Tren di dunia mobile yang paling menarik adalah keyboard full QWERTY. Itulah salah satu kengototan Lazaridis yang menilai BlackBerry akan tetap lebih unggul dari iPhone maupun Android. Namun kenyataan berkata lain. Pangsa pasar BlackBerry terus-menerus mengalami penurunan. Hingga pada akhirnya Android kemudian menjadi sistem operasi ponsel terpopuler di dunia. Kemudian yang terakhir, BlackBerry bergerak terlalu lambat dan kurang membaca peluang. Ketika BlackBerry menyadari tidak akan dapat bertahan jika terus mengandalkan ponsel dengan OS lama. Akhirnya, mereka mengembangkan sistem operasi BlackBerry 10 untuk smartphone. BlackBerry 10 yang berbasis QNX sebenarnya cukup bagus. OS ini dirancang bekerja tanpa kehadiran tombol fisik, cukup digeser-geser saja. Awalnya, ponsel BlackBerry 10 direncanakan rilis pada tahun 2011, namun kemudian ditunda sampai tahun 2012. Masih ditunda lagi, sampai akhirnya BlackBerry Z10 rilis pada awal Januari 2013.
Meski menghadirkan berbagai fitur baru, nyatanya ponsel BlackBerry 10 tidak begitu diminati banyak orang. Jika BlackBerry 10 dirilis dari jauh-jauh hari, mungkin bisa saja menjegal kehadiran iPhone dan Android. Namun kenyataannya semuanya sudah terlambat. Karena kebanyakan orang sudah mulai menyukai iPhone dan Android. Dan pada akhirnya iPhone dan Android menjadi terpopuler di dunia. Sehingga membuat BlackBerry hancur secara perlahan. Saudaraku, hal yang terjadi pada BlackBerry bisa saja terjadi pada kita. Ketika kita ingin mencapai kesuksesan, terkadang kita harus mengalami kegagalan. Tetapi bukan berarti kita harus gagal. Pada dasarnya pengalaman dari kegagalan sendiri itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita agar kita bisa lebih fokus. Dan berhati-hati dalam melangkah. Serta tidak terlena di zona nyaman dan selalu mengembangkan diri. Dari pengalaman orang lain itu juga kita bisa belajar dan mengingatkan kita. Ketika kita berada di atas kerap kali kita lupa diri dan sombong, serta dengan mudahnya meremehkan siapa saja yang ada di bawah kita. Namun terkadang kenyataannya, yang kita remehkan itulah yang akhirnya menampar kita. Bahkan bisa menjatuhkan kita ke jurang kehancuran. Roda kehidupan akan terus berputar. Jadi jika kita tidak menggoesnya, kita akan tertinggal dengan yang lain. Terkadang ketika kita sudah berada di atas kita berhenti. Karena merasa sudah mencapai di titik tujuan. Tapi kenyataannya, kita justru tertinggal. Tetaplah melangkah, tidak berpuas diri serta tidak meremehkan orang lain. Karena semua orang mempunyai potensi untuk menggeser posisi kita. Semoga apa yang kita impikan akan menjadi sebuah kenyataan. Dukung terus channel ini, agar tetap bisa konsisten dalam memberikan informasi yang bermanfaat, maupun informasi menarik yang menghibur kalian semua. Dengan cara share video ini, like, komen dan subscribe serta bunyikan tanda lonceng. Terima kasih.